Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dwi Ardianto, NPM 79, Muhammad Rihan Kartadewana, NPM 85, Gilang Nur Ihsan, NPM 88, Ferdi Putra Darmawan, NPM 89, Dimas Chandrawi, NPM 100, dan Aristawati Leili Rafidah, NPM 77, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi di mana salah satu manfaatnya adalah memberi devisa bagi negara dan mampu menjaga stabilitas harga pasar. Perdagangan internasional yang terus berjalan ini dapat kehilangan arah jika tidak diatur dan dijamin oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, butuh yang namanya kebijakan untuk mengaturnya. Kemudian, untuk kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak secara langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, lapangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional: 1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. 2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. 3. Melindungi lapangan kerja. 4. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 5. Menjaga stabilitas nilai ukur. Dalam perdagangan internasional dikenal adanya beberapa kebijakan yang kerap diterapkan oleh negara-negara. Adapun beberapa kebijakan itu meliputi: 1. Kuota, 2. Tarif, 3. Subsidi, 4. Larangan impor, 5. Larangan ekspor, 6. Premi, 7. Devaluasi, 8. Diskriminasi harga, 9. Dumping. Kuota adalah jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mematok jumlah barang ekspor maupun impor. Ditunjukkan untuk menciptakan stabilitas harga pasar dan juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. Kuota impor adalah batas jumlah barang impor yang diperbolehkan masuk ke dalam suatu negara. Kuota ekspor adalah batas jumlah barang atau komoditas yang diperlakukan oleh negara. Tarif adalah biaya yang dikenakan oleh produk impor ataupun ekspor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan tarif impor tinggi ketika ingin melindungi produk lokal yang ada di pasar, sehingga ketika tarif impor lebih tinggi, harga barang impor cenderung naik dan sebaliknya. Berbeda dengan tarif ekspor, di mana fokus pemerintah cenderung menurunkan tarif ekspor agar barang atau komoditas ekspor menjadi cenderung lebih murah di pasar internasional dan bisa diperhitungkan sehingga mampu bersaing di pasar internasional dengan produk sejenis dari negara lain. Subsidi adalah bantuan biaya operasional atau administrasi yang diberikan kepada barang atau komoditas lokal di pasar agar harganya cenderung stabil dan bisa bersaing di pasar. Produk lokal akan lebih murah dan bisa sama dengan produk yang ada. Subsidi dengan tarif adalah dua hal yang sangat mempengaruhi satu sama lain, sehingga dengan adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah, diharapkan stabilisasi harga di pasar dapat terjadi. Larangan impor dan ekspor. Larangan impor adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu agar suatu negara tidak dirugikan ketika melakukan perdagangan internasional. Salah satu contoh barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia adalah narkotika yang bukan keperluan medis. Lalu ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah menginginkan stok dalam negara terpenuhi terlebih dahulu. Dilakukan untuk menstabilkan harga pasar pada saat itu. Pemerintah juga melarang ekspor untuk barang atau komoditas tertentu seperti bahan baku mentah. Contohnya larangan ekspor bahan rotan atau rotan mentah ke luar negeri dengan tujuan untuk diperjualbelikan dalam bentuk olahan rotan. Selanjutnya ada premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Devaluasi.
Devaluasi merupakan tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Yang terjadi akibat adanya devaluasi, harga barang-barang impor menjadi mahal, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di luar negeri. Kemudian tujuan devaluasi yaitu memperbesar ekspor, memperkecil impor, dan menambah devisa negara. Diskriminasi harga merupakan suatu tindakan di mana negara melakukan penetapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda di negara lain. Dilakukan sebagai bentuk perang tarif agar barang dagangan laku di pasar internasional. Biasanya, tarif dikenakan lebih murah atau lebih mahal, sehingga dengan adanya kebijakan ini, pemerintah juga bisa melindungi produk lokal sejenis yang beredar. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dumping. Nah, dumping adalah kebijakan penetapan harga jual barang lebih mahal dibanding ketika barang tersebut dijual di luar negeri. Cara politik dumping ini dilakukan ketika pasar dalam negeri dikendalikan oleh pemerintah setempat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan ekspor dan mempromosikan produk ke luar negeri. Di next selanjutnya, ini ada beberapa kebijakan perdagangan lainnya. Yang pertama ada politik proteksi, yang kedua ada politik dagang bebas, dan yang ketiga ada politik autarki. Ya, next selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini ada kebijakan perdagangan politik proteksi. Nah, politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negara yang sedang tumbuh atau infant industry dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan, lalu menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Selanjutnya yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika adanya persetujuan dengan negara lain. Dilakukan melalui perjanjian yang memperbolehkan negara untuk bebas melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa syarat dan batas. Politik dagang bebas ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dagang dan peningkatan produk dengan harga yang relatif murah. Kebijakan ini juga sangat menguntungkan karena adanya persaingan mutu dan kualitas secara sehat. Selanjutnya yaitu politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.